Pembahasan soal ada beberapa soal, kayaknya ada 3 soal. Untuk soal yang pertama di sini, kelompokkan ada dari senyawa A sampai J. Nah, di antara senyawa A sampai J ini, mana yang termasuk elektrolit kuat, kemudian elektrolit lemah, dan mana yang termasuk dalam non-elektrolit gitu. Nah, kalau misalnya untuk senyawa A, misalnya kalian pilih senyawa A ini dia termasuk dalam elektrolit kuat. Nah, jelasin kenapa senyawa A itu dikelompokkan dalam larutan elektrolit kuat gitu. Nah, di sini udah diselesaikan ya untuk poin A dan B. Untuk poin A dan B itu, untuk poin A kan potasium hidroksida. Kalau potasium hidroksida kan berarti kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kalium hidroksida. Nah, terus kalau potasium itu kan unsurnya itu K, kemudian hidroksida itu kan berarti lambangnya OH. Berarti rumus kimia dari potasium hidroksida di sini itu ialah KOH. Nah, kalau KOH ini dia ini di sini dikelompokkan dalam elektrolit kuat karena kalau misalnya kationnya itu berasal dari logam alkali, maka biasanya itu tergolong dalam elektrolit kuat. Nah, karena kation di sini kan kalium kan, KOH kalau misalnya diuraikan jadinya K+ dan OH-. Nah, kation di sini dari golongan 1A, K+ kan kalium kan dari golongan 1A, berarti ciri-cirinya itu kalau misalnya ada senyawa yang mengandung kationnya itu dari golongan 1A, berarti dia itu termasuk dalam elektrolit kuat gitu. Nah, itu alasan yang pertama. Kemudian untuk alasan yang selanjutnya lagi itu karena KOH ini jika dilarutkan dalam air dia itu bisa terionisasi sempurna. Nah, kalau terionisasi sempurna berarti KOH kemudian diuraikan menjadi K+ dan OH-, di mana untuk tanda uraikan ini tanda anak panahnya itu cuman satu arah aja. Kalau misalnya terionisasi sebagian itu kan berarti elektrolit lemah. Nah, nanti itu ada anak panahnya itu ada dua, ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Nah, itu kan berarti di elektrolit lemah, berarti itu reaksinya itu untuk yang anak panahnya bolak-balik itu biasanya juga kan untuk yang mengidentifikasikan kalau dia itu terionisasi sebagian dan termasuk dalam reaksi kesetimbangan. Nah, lanjut untuk poin B. Poin B di sini amonia, udah ada jawaban nih. Amonia dia termasuk dalam elektrolit yang lemah biasanya. Ini bukan non elektrolit ya. Kalau misalnya amonia itu kan NH3. Nah, NH3 ini dia termasuk dalam basa lemah. Kalau misalnya contoh dari non elektrolit itu seperti glukosa, sukrosa. Kayak glukosa itu kan C6H12O6. Nah, dari C6H12O6 ini dia mengapa termasuk dalam non elektrolit? Karena pas waktu dilarutkan atau diuraikan dalam air, ion dia tuh tidak menghasilkan kation dan anion gitu. Jadi pas waktu diuraikan ya tidak terbentuk. Kalau misalnya KOH tadi kan bisa menjadi K+ dan OH- bisa terurai lah, bisa menghasilkan kation dan anion. Tetapi kalau misalnya non elektrolit ya pas waktu diuraikan ya tidak menghasilkan apa-apa gitu. Jadi ya tidak terurai. Jadi reaksinya cuma kayak gini, tidak terurai gitu. Nah, itu contoh dari itu ciri-ciri dari non elektrolit gitu. Jadi non elektrolit itu tidak terionisasi. Nah, karena tidak terionisasi ya berarti tidak menghasilkan kation dan anion. Nah, kalau untuk amonia di sini dia tergolong dalam basa lemah. Nah, kalau misalnya basa lemah berarti dia itu termasuk dalam elektrolit lemah juga. Tuh. Kemudian alasan berikutnya mengapa amonia dia tergolong dalam elektrolit lemah yaitu karena untuk amonia sendiri itu dia itu terionisasi sebagian. Jadi biasanya untuk reaksi dari amonia ditulis di sini ya. Untuk NH3
Kalau misalnya dilarutkan dalam air, maka kan ada dua panah, ada panah yang ke kanan dan ada panah yang ke kiri. Nah, jadi NH3 di sini kan ada airnya sebenarnya. Nah, maka akan jadi NH4+ dan OH- gitu. Oke, ini untuk reaksi ionisasi dari amonia. Oke, karena dia terionisasi sebagian, maka ada dua panah di sini. Sehingga amonia yang tadi itu termasuk dalam elektrolit lemah. Oke, lanjut untuk C, yaitu kalsium klorida. Untuk kalsium klorida kan berarti rumus kimianya yaitu CaCl2. Nah, untuk CaCl2 ini alasannya sama tuh, sama kayak sama kayak di poin A. Di poin A itu kan potasium hidroksida KOH. Nah, dia itu kuat karena kationnya tuh dari logam alkali. Nah, sama juga dengan kalsium klorida. Kalau kalsium ini kan kalau CaCl2 diuraikan kan jadinya ini nih, Ca2+ dan 2Cl-. Nah, di mana kation ini Ca2+ ini dia terletak pada golongan 2A. Berarti kalau golongan 2A kan alkali tanah. Nah, berarti ya karena dia termasuk dalam logam alkali lah. Sehingga CaCl2 di sini tuh merupakan larutan elektrolit yang kuat gitu. Jadi strong elektrolit. Kemudian alasan berikutnya juga bisa kayak gini. Kan karena CaCl2 di sini tuh garam. Nah, dimana garam ini tuh dimana kalau CaCl2 diuraikan jadinya Ca2+ dan 2Cl-. Nah, Ca2+ ini dia berasal dari senyawa basa yaitu CaOH 2 kali, dan Cl- kan berarti dari asam HCl. Kalau garam itu kan berarti kalau misalnya terurai kan pastinya dari kationnya itu dari basa, kemudian anionnya itu dari asam. Nah, kalau Ca2+ di sini ya berarti dari basa kuat. CaOH 2 kali ini merupakan basa kuat, dan HCl di sini itu dari asam kuat juga. Jadi ini asam kuat, di sini juga basa kuat. Nah, kalau misalnya kation dan anionnya itu sama-sama berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka ya otomatis larutan garamnya itu merupakan larutan elektrolit kuat, sehingga CaCl2 sini itu merupakan elektrolit kuat. Jadi yang ini merupakan alasan kedua. Untuk alasan pertamanya dan tadi tuh karena Ca2+ ini dia merupakan logam alkali. Dia berasal dari logam alkali. Oke, ini coba untuk selanjutnya D di sini kan butanoic acid, asam butanoat. Nah, kalau asam butanoat ini kan berarti dia termasuk dalam gugus fungsi alkanoat ya kan. Nah, berarti kalau alkanoat di sini kan biasanya kan asam, kemudian asam lemah. Nah, kalau misalnya kita udah tahu kalau misalnya dia ini asam lemah, alkanoat ini asam lemah, berarti otomatis yang tadi asam butanoat yang ini ya kalau misalnya asam lemah berarti larutan elektrolitnya juga akan bersifat elektrolit lemah gitu. Kalau misalnya asam kuat berarti larutan elektrolitnya elektrolit kuat. Kalau misalnya dia itu dari senyawa seperti sukrosa, glukosa, ya itu kan tidak bisa terurai. Nah, itu berarti non elektrolit. Kemudian dari garam yang kayak berasal dari asam kuat dan basa kuat, ya berarti pastinya itu elektrolit kuat. Kalau misalnya garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat misalnya, nah itu kan pastinya akan terionisasi sebagian. Berarti itu termasuk dalam elektrolit lemah. Nah, next di soal yang asam butanoat itu rumusnya C4H8O2. Nah, dia di sini dia termasuk dalam elektrolit lemah karena alasan yang tadi, karena C4H8O2 itu dia bisa terionisasi sebagian, terdisosiasi sebagian. Nah, ditandakan dengan kalau misalnya dia dilarutkan atau diuraikan dalam air, maka ya ini akan terjadi reaksi bolak-balik. Nah, jadi C4H8O2 kan gugus fungsinya kan kayak gini, CH3, CH2, ada CH2 lagi, CH3, CH2, CH2, COOH.
Nah, jadi pas waktu diuraikan itu nanti akan menghasilkan ion H+ dan sisanya berarti CH3 CH2 COO- gitu. Oh, di sini ada CH3 CH2 dua kali. Oke. Untuk penjelasan dari poin E, F, G, H, I, dan J ini sama aja sih untuk alasannya. Yang penting kayak kalian itu bisa tahu, misalnya untuk yang F ini kan butanol. Nah, butanol ini apakah dia termasuk dalam asam lemah atau basa lemah atau apa gitu. Nah, kalau misalnya dia termasuk dalam asam lemah atau basa lemah, berarti ya jawabannya itu pasti elektrolit lemah. Kemudian untuk magnesium hidroksida, misalnya magnesium hidroksida ini dia apakah termasuk dalam basa kuat atau basa lemah. Nah, kalau misalnya dia termasuk dalam basa kuat, nah berarti pastinya dia itu elektrolit kuat. Nah, sama halnya dengan H2SO4. Kalau H2SO4 ini dia elektrolit kuat, maka pasti kalau H2SO4 ini merupakan asam kuat, ya berarti dia itu juga termasuk dalam elektrolit kuat. Gitu. Untuk penjelasannya mungkin cukup sampai di poin D aja, dari A sampai D. Untuk poin selanjutnya bisa dibuat sendiri. Oke, sekian.